warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas G. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Eka Rismanita dalam mata pelajaran Matematika Umum. Buah manggis, buah pepaya, sama-sama buahnya manis. Anak-anakku yang duduk manis, mari kita sama-sama belajar matematika dengan senyum yang manis. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi statistika. Di materi statistika, Ibu bagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama adalah penyajian data. Yang kedua adalah ukuran pemusatan data. Yang ketiga adalah ukuran letak data. Dan yang keempat adalah ukuran penyebaran data. Untuk hari ini kita akan berfokus pada ukuran pemusatan data. Kenapa harus belajar statistika? Ini salah satu aplikasi pemanfaatan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pemilihan gubernur. Kita biasa melihat di televisi itu adalah perhitungan cepat atau quick count. Ini adalah salah satu manfaat statistika yang kita biasa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu misalnya dalam sensus penduduk atau sensus ekonomi, bagaimana melihat penduduk yang ada di suatu daerah, berapa jumlahnya, bagaimana penghidupannya, tingkat kemiskinannya atau seperti apa. Ini adalah salah satu contoh dari penggunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama belajar. Anak-anakku yang sangat luar biasa, yang didampingi oleh guru-guru hebat, yang di sekolah masing-masing, kita masuk di ukuran pemusatan data. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai data tunggal, dan bagaimana pembentukan data tersebut atau frekuensi membentuk pengelompokan data tersebut. Ukuran pemusatan data ini adalah suatu nilai tunggal yang mewakili sekelompok data. Jadi ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data yang kemudian data tersebut atau data tunggal tersebut itu menunjukkan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Artinya ingat di sini ukuran pemusatan itu ada data tunggal yang mewakili sekumpulan data dan memiliki karakteristik dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data Ibu bagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama ada means. Means itu adalah rata-rata. Kemudian ada modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar. Kemudian median. Median itu adalah nilai tengah dari sebuah data. Kita berfokus di means atau rata-rata. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menentukan ukuran pemusatan data berupa means atau rata-rata khusus pada data berkelompok. Ini khusus pada data berkelompok. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar mengenai data tunggal. Ini Ibu lanjutkan. Means itu rata-rata. Rata-rata itu adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Ini rata-rata itu adalah perbandingan antara jumlah data, jadi semua data dijumlahkan dibandingkan dengan banyaknya data. Rata-rata itu biasa disimbolkan dengan ini ya, dengan X bar, biasa dibaca dengan X bar atau X ada tanda garisnya di atasnya dibaca dengan X bar. Atau misalnya ada juga buku yang menuliskan itu adalah mu, biasa seperti ini, itu adalah mu. Jadi jangan sampai Bu, kenapa seperti ini di buku saya?
Lambang dari means atau rata-rata biasa dilambangkan dengan X bar atau X yang ada tanda garisnya di atasnya, atau dilambangkan dengan mu, dibaca mu. Ini. Kemudian rata-rata saya bagi menjadi dua bagian. Ada data tunggal, ada data berkelompok. Data tunggal kita sudah bahas kemarin, itu rumusnya adalah dijumlahkan semua datanya dibagi dengan banyaknya data. X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn dibagi dengan banyaknya data atau N. Ini data tunggal. Kemudian kalau misalnya data tunggal tersebut frekuensinya dengan frekuensi tertentu. Jadi dikalikan dengan banyaknya frekuensi, setelah itu dibagi dengan banyaknya data tersebut. Ini. Sebelum Ibu masuk di materi hari ini, Ibu punya kuis. Ini soal SBMPTN tahun 2008. Misalnya datanya seperti ini. Jika ada data 2A, ini data tunggal, 3, 4, 5. Mempunyai rataan hitung, misalnya rata-rata C. Dan data yang kedua adalah 2, C, 4, 6, 2, 1. Mempunyai rataan hitung, rata-rata itu adalah 2A. Maka yang ditanyakan adalah nilai C-nya. Kira-kira seperti apa nilai C-nya? Anak-anakku bisa tulis jawabannya. Apa jawab A, B, C, D, atau E? Silakan misalnya di kolom chat atau misalnya di apa, silakan ditulis jawabannya A, B, C, atau D. Nah, ini soal SBMPTN, soal masuk ke perguruan tinggi. Apa yang mesti dilihat kalau misalnya datanya seperti ini? Yang pertama, kita lihat, oh ternyata ada data di sini. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang kita tahu dari soal. Kemudian rata-ratanya adalah C. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada data 2, C, 4, 6, 2, 1. Ternyata rata-ratanya 2A. Ini rata-ratanya adalah 2A. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Ingat rumus yang tadi. Ini. Yang pertama, penyelesaiannya. Yang pertama, kita mencari rataan hitungnya, ternyata rataan C. Kita ambil persamaan, 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 6 itu sama dengan 15. Kemudian ditambah dengan 2A. Ini ya, 2A. Kenapa 6C? Kita kali silang ke sana 6C. Sehingga persamaannya saya sederhanakan, saya pindahkan semuanya yang ada variabelnya. 6C saya pindahkan ini. 2A pindahkan ke sebelah kanan, ini menjadi 6C dikurangi 2A sama dengan 15. Ini kan Ibu bisa ubah menjadi ini ya, 2A-nya saya pindahkan ke sebelah, 6C dikurangi 2A sama dengan 15, sama. Jadi kalau saya ubah bentuknya seperti ini, itu adalah persamaan 1. Kemudian saya lanjut data yang berikutnya. Data berikutnya seperti ini. 2 tambah C, tambah 4, tambah 6, tambah 2, tambah 1. Dibagi dengan banyaknya data. Berapa banyaknya data? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7. Makanya dibagi dengan 7. Sehingga rata-ratanya menjadi 2A. Nah, sama tadi caranya. 2 ditambah 4, tambah 6, tambah 2, tambah 1. Hasilnya adalah 15. Ditambah dengan 2C. Ini 2C. Hasilnya ini dikalikan ke sana. Dapat 14. Ini ya. 7 dikali 2 dapat 14A. Saya samakan modelnya dengan yang pertama. Persamaan pertama. C di depan A. Kemudian bilangan konstan. Kemudian kita dapatkan 2C tetap. 2C 14A saya pindahkan ke kiri menjadi minus 4A. 15 saya pindahkan ke kanan menjadi minus 15. Ini adalah persamaan. Kita selesaikan dengan cara, bisa diselesaikan dengan cara substitusi, eliminasi, atau dengan cara matriks. Ibu pilih yang sederhana dengan cara eliminasi supaya jawabannya cepat. Yang kita mau cari adalah nilai C.
Bagaimana mendapatkan nilai C? Kita gunakan persamaan. Kita gunakan persamaan 1 dengan persamaan kedua. Kita eliminasi A. Ini kita mau eliminasi adalah A. Jadi A-nya yang mesti disamakan. Yang pertama, yang di atas saya kali dengan 7, yang di bawah saya kali dengan 1. Supaya nanti sama-sama 14A. 14A ya. Ini 14A. Jadi 7 kali 6 dapat 42C, 7 dikali 2A dapat 14A, 7 dikali 15 dapatlah 105. Setelah itu, ini dikali 1, 2C dikurang 14A sama dengan minus 15. Nah, di sini dikurang, karena yang kita menghilangkan adalah 14A, sama, ini minus, sehingga di sini harus dikurangi, karena tandanya sama. Ini habis. 14C dikurangi 2C dapatlah 40C. 105 dikurangi minus 15. Ingat, minus 15. Nah, ternyata dia tambah dia menjadi positif. 105 menjadi tambah 115. 105 dikurangi minus 15. Nih, minus 15. Minus ketemu dengan ini, ternyata dia jadi positif tambah. Nah, sehingga dapatlah 120. Sehingga diperoleh C-nya sama dengan 120 dibagi 40. Sehingga C-nya dapat 3. Jawabannya adalah 3. Bagian A. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjut di soal kuis kedua. Ini ada soal kuis yang kedua. Mudah-mudahan anak-anakku bisa jawab. Jika nilai rata-rata, ini rata-rata gabungan. Jika nilai rata-rata tes matematika 20 siswa itu di kelas A misalnya adalah 65. Kemudian nilai rata-rata 10 siswa di kelas tersebut juga 80. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai rata-rata siswa kelas A tersebut. Jadi kita ulik soal tersebut, ternyata ini adalah rata-rata gabungan. Ada 20 siswa yang pertama, rata-ratanya 65. Sedangkan yang 10 siswa berikutnya yang ikut teks berikutnya adalah 80. Jadi ini informasi yang ada di soal. Informasi yang ada di soal itu, ini yang pertama ada 20 siswa, rata-ratanya 65. Jadi ini koneksinya. Kemudian ada 10 siswa, rata-ratanya 80. Jadi banyaknya siswa ada berapa? Ternyata kalau kita jumlahkan, ternyata banyaknya siswa itu 10 tambah 20 itu adalah 30 orang. Yang ditanyakan berapa rata-rata semua siswa? Jadi yang ditanyakan rata-ratanya 30 orang. Nah, siapa yang bisa jawab cepat ini? A, B, C, atau D, atau E? Ini. Mudah-mudahan Anda bisa jawab lebih cepat. Ibu beri penjelasan sedikit. Cara menentukan rata-rata gabungan itu yang pertama diketahui. N yang pertama, jumlah rata-rata yang pertama, banyaknya siswa itu adalah 20. Sedangkan rata-ratanya adalah 65. Kemudian N yang kedua, itu jumlahnya adalah 10, rata-ratanya 80. Kemudian cara mendapatkan rata-rata gabungan dengan menggunakan rumus ini. Mudah-mudahan bisa dicatat. N1 dikali X1 ditambah dengan N2 dikali X2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Kalau ini kita sudah, yang diketahui sudah ada, sisa dimasukkan ke rumusnya. Ini, kalau penjelasannya seperti ini sama. Nilainya adalah 70. Betul ya. Jawabannya adalah 70. Oke, saya lanjut. Wah, luar biasa ini. Oke, saya lanjut di materi dulu. Materi kita hari ini adalah mengenai rata-rata hitung data berkelompok. Data berkelompok ini ternyata di statistika itu rata-rata hitung data berkelompok Ibu bagi menjadi 3 cara. Untuk menentukan rata-rata hitung data berkelompok, Ibu bagi menjadi 3 cara.
Kenapa sih Bu harus 3 cara? Nah, nanti sebentar Ibu akan terjawab dengan contoh soal yang ada. Yang pertama, cara pertama untuk mendapatkan rata-rata hitung data berkelompok ada 3 cara. Yang pertama, rumus umum dengan menggunakan rata-rata hitung. Rumusnya adalah ya ini, X bar, ingat ya, X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Apa sih ini Bu? Rumus apa sih ini? Insya Allah sebentar kalau Ibu tunjukkan contoh soalnya pasti bisa paham. Oh, ini yang dimaksud dengan FI. FI itu adalah XI itu adalah nilai tengah kelas ke I. Sedangkan FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Ini frekuensi kelas ke I. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua. Rumus yang kedua, kita menggunakan rataan sementara. Nah, ini tadi kita menggunakan rata-rata hitung umum. Kemudian yang kedua, ada perkembangan rumus. Kenapa sih mesti harus muncul lagi rataan sementara? Ternyata sebentar akan terjawab pada contoh soal. Rataan sementara ini, ilmu itu selalu berkembang. Sehingga ada lagi ilmuwan yang mendapatkan rumus. Untuk mendapatkan rataan hitung itu, bisa juga menggunakan rumus ini. Itu adalah X rataan sementara ditambah dengan sigma FI dikali DI. Ini selisih dari XI dengan rataan sementara. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi dari kelas tersebut. Misalnya X itu rataan sementara. Cara menentukan rataan sementara itu adalah nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Ingat ya, frekuensi terbesar. Jadi rataan sementara itu diambil dari frekuensi terbesar. Itu dulu yang mesti dipahami. Jadi ini rumus yang kedua. Kemudian rumus yang ketiga, untuk mencari rataan sementara kita menggunakan cara coding. Ini cara coding. Cara menentukan rataan sementara, rata-rata hitung data berkelompok itu menggunakan pengkodean atau cara coding. Rumusnya adalah NX ditambah dengan panjang kelas dikali dengan sigma FI dikali U, itu U adalah pengkodeannya atau codingnya, dibagi dengan sigma FI. Ini keterangannya. NX itu XX itu rataan sementara. Ingat ini Ibu kasih penekanan, diambil dari frekuensi terbesar. Ingat ya, diambil dari frekuensi terbesar. Ada frekuensi panjang kelas U. Kemudian ini adalah U kode. Sebentar Ibu akan ajarkan bagaimana membuat kode dari cara yang ketiga ini, pengkodean. Kemudian kita lanjut. Misalnya ada soal seperti ini. Berikut ini adalah tabel, memperlihatkan tabel berat badan 50 siswa SMA Merdeka. Saya tidak sebut SMA apa. Yang jelasnya adalah misalnya sekolah ada SMA Merdeka, 50 orang siswa. Siswanya ini adalah SMA Merdeka yang seperti ini. Berat badannya ada 30 sampai 35. Ini adalah data frekuensi. Ibu mengingatkan kembali, yang pertama ini adalah kelas pertama supaya lebih paham. Ini data frekuensi yang ditanyakan. Ada pertanyaannya, itu tentukanlah rata-rata hitung dengan menggunakan ketiga rumus yang tadi. Rumus umum, rumus rataan sementara dengan menggunakan pengkodean. Apakah betul sama? Sama hasilnya? Kita ulik soalnya. Apa sih yang diketahui dari soal tersebut? Yang pertama, yang diketahui dari soal ini, yang pertama ini adalah frekuensi. Frekuensinya ingat, jumlahnya semua adalah 50 orang. Itu yang data pertama yang kita sudah tahu. Frekuensinya ada 50 orang. Kalau dijumlahkan ini ada 50 orang.
Kemudian, apa sih yang diketahui dari tabel ini? Cara membaca tabel dulu. Yang pertama, kelas pertama namanya kelas pertama. Kemudian yang ini adalah kelas kedua. Ini kita sudah belajar mengenai bagaimana menentukan banyaknya kelas. Kemudian yang ini kelas ketiga dengan frekuensinya 9. Ini adalah kelas keempat dengan frekuensi 14. Kemudian ada kelas kelima, kelas keenam, kelas ketujuh. Jadi ada 7 kelas dari data tersebut. Kita lihat tadi ada namanya frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar itu berada di kelas keempat. Ingat ini, kelas keempat. Frekuensi terbesarnya berada di kelas keempat. Ada juga tadi disebut panjang kelas. Cara trik mendapatkan panjang kelas sebentar Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bisa disimak. Yang pertama, menentukan rataan hitung dengan menggunakan rumus umum means ya. Yang pertama ini ada datanya. Ini datanya tadi setelah kita jumlahkan dapatnya 50. Ini dapat 50. Apa yang mesti kita ketahui? Kita ngulik rumusnya. Rumusnya itu untuk mendapatkan rata-rata atau X bar dari data tersebut yang dibutuhkan adalah sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Artinya kita harus membuat tambahan kolom FI dikali XI. Kalau FI-nya sudah ada, ini FI-nya sudah ada. Kolom pertama yang mesti kita buat. Apa sih yang kolom pertama dibuat? Yang pertama kita buat adalah kolom XI atau nilai tengah. Cara menentukan nilai tengah seperti ini. Ibu kasih triknya. Caranya gini. Batas bawah ditambah batas atas. Ini ya, mencari XI. XI itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini ya, jadi 35 ditambah 31 ditambah 35 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 33. Begitu juga kelas berikutnya. 36 ditambah 40 dibagi 2 dapatnya 38. 61 ditambah 65 dibagi 2 dapatnya 63. Itu adalah nilai tengahnya. Bagaimana cara yang lain mendapatkan nilai tengah? Kalau misalnya kita sudah dapat ini, sisa ditambah dengan panjang kelas sebenarnya. Cara menentukan panjang kelas, Ibu punya trik. Lihat batas bawah kelas yang berurutan. Misalnya gini, ada kelas yang berurutan, kelas 3 dengan 4. Batas bawahnya 41 dengan 46. Cara menentukan panjang kelas, 3 cari selisihnya. 46 dikurangi 41, 5. Jadi panjangnya 5, sisa ditambahkan. 33 ditambah 5 dapat 38. Berikutnya ditambah lagi 5, 43. Ditambah lagi 5 dapat 48. Ditambah lagi 5 sehingga memperoleh XI itu sama dengan tabel kolom ini. Saya hapus dulu. Ini sudah bersih. Jadi yang dibutuhkan ada ini. FI dikali XI. Kita perkalikan. 4 dikali 33. Ini 4 dikalikan dengan 33. Hasilnya 132. Kita akan menggunakan kalkulator karena ini perkalian besar. Kalau menggunakan manual mungkin agak lama. Tapi anak-anak Sulsel saya yakin luar biasa cerdasnya. 9 dikali 43 nilainya 387. Nanti bisa dikoreksi, jangan sampai Ibu salah hitung. Jumlahnya adalah 2365. Ini jumlahnya kalau kita jumlahkan 365. Kalau kita sudah dapat sigmanya, ini kan sigma, jumlah keseluruhan. Kita sudah dapat yang dibutuhkan di rumus, kita sudah dapatkan. Sisa disubstitusi masuk. Kita sisa substitusi masuk. Sigma FI dikali XI 2365 dibagi jumlah frekuensi 50. Ternyata dibagi 50 hasilnya adalah
47,3. Ini ya, 47,3. Kita catat ini 47,3. Sehingga rata-rata berat badan siswa SMA Merdeka adalah 47,5. Ini tadi yang Ibu katakan, ada data tunggal yang ini yang mewakili data frekuensi ini, dan dia memiliki karakteristik mewakili data tersebut. Jadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata rata-rata berat badan siswa SMA Merdeka itu yang 50 orang adalah 47,3. Kita lanjut di bagian B. Ada tadi pertanyaan bagian B. Ini bagian B itu rata sementara. Kita menggunakan rata sementara. Nah, ini tadi menggunakan rumus umum. Bagaimana kalau menggunakan rata sementara? Kenapa sih mesti harus ada rumus yang lain? Ternyata kita lihat di sini, ternyata orang ilmuwan itu mengatakan, oh ternyata ini angkanya masih terlalu besar, terlalu lama kita hitung, dapatnya 2365. Ada cara cerdas yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata yang sederhana. Kita menggunakan rataan hitung sementara. Ini yang pertama, apa sih yang kita gunakan? Ternyata rataan hitung sementara ini kita menggunakan rumus ini. Apa yang kita butuhkan dari rumus tersebut? Yang pertama adalah X rata sementara. Yang kedua adalah FI dikali D. D ini adalah selisih antara rata sementara dengan XI. Jadi tetap menggunakan XI atau data tengah. Kemudian jumlahkan itu dapat frekuensi. Kita lihat dulu apa yang mesti dilakukan untuk yang pertama kalinya. Yang pertama kalinya sama yang tadi. Kita tetap mencari dulu XI-nya. Rata sementara data tengahnya. Tadi Ibu sudah jelaskan mencari XI itu menggunakan batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. 31 ditambah 35 dapatlah dibagi 2 dapat 33. Bisa juga menggunakan tadi dijumlah dengan panjang kelas ditambah 5 tadi dapat 38. Ditambah 5 dapat 43. Itu. Kemudian apa yang harus dilakukan mendapatkan XI ini? Yang harus dilakukan yang pertama, tentukan dulu rataan sementaranya. Kita mau menduga bahwa inilah rata-ratanya data ini. Caranya menduga, ingat, caranya menduga rataan sementara, lihatlah frekuensi terbesar dari data tersebut. Yang mana data frekuensi terbesar? Frekuensinya yang paling besar di antara semua kelas, ke-7 kelas data tadi, ternyata yang paling besar adalah 14. Jadi kita menduga rata-rata itu berada di sini. Data sementaranya kita mengambil XI pada frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar 14, maka inilah rataan sementaranya, 48. Nah, jadi sudah ada 148. Saya hapus dulu. Lanjut. Apalagi yang dibutuhkan setelah kita mendapatkan XI dengan rataan sementaranya? Oh, ternyata FI dengan D. Apa itu si D? Nah, ternyata D itu adalah selisih antara rataan sementara dengan dengan data tengahnya. Data tengah dari data tersebut. Misalnya, tadi kita sudah sepakat rata sementaranya itu adalah frekuensi terbesar 48. Kita tinggal cari selisihnya, misalnya 33 dikurangi 48, hasilnya minus 15. Kemudian kelas yang kedua, 38 dikurangi 48, hasilnya minus 10. Kemudian 43 dikurangi 48, hasilnya minus 5. 48 dikurangi 0, hasilnya sama dengan 0. Dan seterusnya. Tapi enggak, sebentar baru dijumlahkan. Ini belum dijumlahkan. Yang kita cari adalah di rumus ini, rumusnya adalah FI dikali DI. Jadi dikalikan dulu frekuensinya, baru setelah itu dijumlahkan. Kita kalikan 4 dikali minus 15, hasilnya adalah minus 60. Kemudian 6
dikali minus 10, hasilnya minus 60. 9 dikali minus 5, dapatnya minus 45. Dan seterusnya. 2 dikali 15, 30. Setelah Ibu jumlahkan, ternyata jumlah keseluruhannya sigma Fi dikali Di itu adalah minus 35. Kita sudah dapat semua yang kita butuhkan. Sisa kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya adalah rataan sementara. Ingat rataan sementara ini. Nah, rataan sementaranya adalah 48. Ini ya, Ibu hapus dulu supaya tidak terlalu ini, supaya bisa dipahami. XNX XX ya, XX. Rataan sementara ini sudah ada 48. Kemudian sigma Fi dikali Di sudah ada ini 35. Nah, sedangkan sigma F-nya itu adalah ini 50. Sisa masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumusnya, ternyata rumusnya adalah 48 ditambah minus 35 dibagi 50. Minus 35 dibagi 50 hasilnya adalah 0,7. 48 dikurangi 0,7 hasilnya adalah 47,3. Jadi nilainya sama. Ternyata ternyata sama nilainya. Rata-ratanya sama. Jadi kesimpulannya dari ini sama. Rata-rata hitung berat badan siswa SMA Merdeka dari 50 orang tersebut adalah 47,3. Jadi menggunakan rata sementara. Tapi orang statistika ternyata masih katanya datanya terlalu tinggi. Cara perhitungannya masih tinggi. Dia menggunakan masih tinggi perhitungannya, masih dapat 35. Ada cara yang lebih sederhana dengan menggunakan pengkodean. Ini cara yang ketiga. Yang ketiga C, dengan cara menggunakan cara pengkodean. Nanti anak-anakku bisa milih yang mana sebenarnya yang paling mudah menurut Anda. Kalau bagian A lebih mudah silahkan. Bagian rata sementara yang lebih mudah silahkan. Kalau menggunakan pengkodean lebih mudah, ya silahkan. Itu tergantung dari yang mana kita senangi. Yang pertama, dengan menggunakan pengkodean. Rumusnya adalah X bar atau rataan sementara ditambah dengan panjang kelas dikali dengan sigma Fi dikali U dibagi dengan sigma Fi. Apa sih yang mau didapatkan? Jadi ada beberapa yang harus kita tahu. Yang pertama rataan sementaranya. Tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana menentukan rataan sementara. Kemudian panjang kelas. Yang kedua sigma Fi dikali U. Ini Ibu ajari sebentar bagaimana menggunakan coding atau pengkodean. Kemudian sigma Fi jumlahnya. Apa yang harus kita dapatkan yang pertama? Yang pertama tetap kita menggunakan ini ya. XI. Jadi ingat untuk mencari rataan hitung data berkelompok selalu menggunakan XI. Ini XI. Nah, caranya sama. Nah, XI itulah batas bawah ditambah batas atas 31 ditambah dengan 35 dibagi 2 sehingga memperoleh 33. Nah, kita sudah dapat XI-nya ini. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan XI, apalagi yang mesti diketahui? Rataan sementara. Ingat, rataan sementara itu kita menggunakan frekuensi terbesar. Ingat, frekuensi terbesarnya berada di kelas keempat. Ini kelas keempat, frekuensi terbesarnya 14, sehingga rataan yang kita menduga dulu bahwa rata-ratanya adalah 48 atau rataan sementaranya adalah 48. Apalagi yang dibutuhkan dalam rumus tersebut untuk menjawab bagian C ini? Yang dibutuhkan adalah P. Apa itu P? Panjang kelas. Nah, panjang kelas, ingat cara menghitung panjang kelas. Kita melihat batas yang berurutan misalnya. Ibu kasih contoh. Batas yang berurutan misalnya ini.
65 dengan 60. Nah, kita tinggal cari selisihnya. Ternyata selisihnya adalah 5. Atau misalnya ini, 31 dengan 36. Selisihnya adalah 5. 36 dikurangi 31 adalah 5. Jadi itu untuk menentukan panjang kelas, selisih antara batas kelas yang berurutan. Misalnya batas ini namanya batas bawah atau low limit. Nah, ini batas atas. Ini 36 dikurangi 31 itu hasilnya adalah 5. Sehingga diperoleh panjang kelasnya adalah 5. Ini kita sudah dapat NS-nya ini, rataan sementaranya 48. Apalagi yang mesti kita tahu? Oh, yang kita harus tahu adalah U, pengkodean. Bagaimana menggunakan kode? Ibu punya catatan. Caranya menggunakan kode, yang pertama kita kode dulu rataan dugaan kita di mana. Tadi kita sudah menduga rataan itu berada di sini. Nah, kodenya di sini kalau kita menggunakan isi kode pada kelas rataan sementara itu dengan menggunakan dia mengkodenya adalah 1. Jadi di sini yang kita tentukan dugaannya berada di situ, kita kode dengan 0. Kita kode dengan 0. Nah, setelah itu yang sebelumnya kita kode dengan -1, sebelumnya lagi dengan -2, sebelumnya lagi -3. Kalau ada lagi di atasnya kelas -4 dan seterusnya. Kemudian bagian bawahnya ya itu berurutan juga. Kita kode dengan 1, kemudian kelas berikutnya kita kode dengan 2, kelas berikutnya kita kode dengan 3 dan seterusnya. Kalau misalnya masih ada kelas ke-8, kita kode lagi dengan 4. Itu cara menentukan kode. Jadi yang pertama tentukan dulu kelas di mana kita duga rataan-rataan tersebut. Tadi sudah ada menentukan dugaan itu, lihat frekuensi terbesar. Lihat frekuensi terbesar 48. Ini kita kode. Ternyata ini penentuan kodenya. Ini adalah penentuan kodenya, kita kode dengan angka 0. Jadi sebelumnya kita kode dengan -1, sebelumnya -2, sebelumnya lagi -3. Kalau ada lagi kelas di atasnya adalah -4 dan seterusnya. Ini dengan cara pengkodean. Setelah itu apa lagi yang kita butuhkan? Ternyata yang kita butuhkan adalah sigma Fi dikali dengan U. Kita tambahkan lagi kolom berikutnya. Fi dikali U. Nah, ini Fi-nya 4. Dikali dengan U-nya, mana U-nya? 3 ini. 4 dikali -3, ini angkanya agak kecil. Tadi masih besar, angkanya kecil. 4 kali 3, oh ternyata -12. 4 kali -3, -12. 6 dikali -2 dapat -12. 9 dikali -1 dapat -9. 14 kali 0 dapatlah 0. Kemudian 10 kali 1 dapat 10. 5 kali 2 dapat 10, 2 kali 3 dapat 6. Setelah kita jumlahkan semuanya ini ke bawah, -12 tambah -12 tambah 9 tambah 10 tambah 10 tambah 6, ternyata nilainya adalah -7. Jumlahnya semua -7. Kita sudah dapat semua nilainya. Sisa mensubstitusi ke dalam rumus. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama, X rata-ratanya. X rata-ratanya adalah 48. Kemudian ditambah dengan panjang kelas. Ingat, panjang kelasnya adalah 5. Ini tadi selisihnya adalah 5. Kita masukkan 5. Kemudian jumlahnya adalah -7. -7 ini. Kemudian banyaknya frekuensi ada 50. Ini 50. Kita masukkan ke sini, kita kalikan 5 kali -7 dapat -35, atau kita bagi dulu 7 bagi 50. Setelah itu dikali 5, bisa juga 5 kali -7 dibagi 50 dapatlah 0,7 atau -0,7. Karena ada minusnya ini. Setelah itu kita jumlahkan 48 ditambah dengan -0,7, hasilnya adalah 47,3. Ternyata dari ketiga cara tersebut nilainya rata-ratanya sama.
Jadi nanti tergantung anak-anakku yang mana menurut Anda yang lebih mudah digunakan. Mau menggunakan rumus umum, menggunakan rata sementara, atau menggunakan pengkodean. Tergantung dari yang mana Anda pahami dan lebih mudah untuk menghitungnya. Kalau misalnya menggunakan alat bantu perhitungan itu akan lebih cepat kalau kita menggunakan rumus umum. Kalau misalnya tidak mau terlalu repot, ya gunakan pengkodean. Ini adalah sehingga diperoleh nilai rata-rata berat badan dari siswa SMA Merdeka adalah 47,3. Ini 47,3 kg. Jadi nilainya sama. Jadi data ini menunjukkan adalah pemusatan data. Artinya dia menggambarkan atau karakteristik dari data tersebut bahwa ternyata ini menggambarkan 50 siswa ini rata-rata berat badannya adalah 47,3. Berlanjut, ini Ibu sampai di kesimpulan. Di kesimpulannya adalah means atau rata-rata adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Jadi rata-rata itu adalah jumlah banyaknya data dibagi dengan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Simbolnya adalah X bar atau mu. Kemudian cara menghitung rata-rata data berkelompok ada 3. Yang pertama dengan menggunakan rumus data hitung atau rumus umum, kemudian menggunakan rumus rataan sementara atau simpangan rata-rata, kemudian menggunakan pengkodean atau dengan cara coding. Ini kesimpulannya. Kemudian Ibu punya hook sebelum Ibu tutup, bahwa orang yang berhenti belajar akan menjadi tua. Entah 20 tahun, 80 tahun, sedangkan orang yang terus belajar akan selalu merasa muda selamanya. Ini menurut Pak Heri. Nah, jadi anak-anakku, mari kita sama-sama belajar sehingga selalu merasa muda selamanya. Ibu punya hook ini, untuk mencapai sukses, usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Sesulit apapun rumusnya matematika, insya Allah orang-orang anak-anak Sulsel bisa menjawab dengan baik dan benar. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Jika ada kebenaran, mari kita sama-sama berbagi dengan yang lain. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.